Tapi waktu itu baru kena pelanggaran yang sangat besar, itu diskor. Itu gara-gara tadi konser Iya, itu, nonton konser. Betul, nonton konser. Terus setelah nonton konser itu diskor, ketahuan, dipanggil keamanan, disidang, terus disowankan ke Abah Yai. Nah, disowankan sama Abah Yai itu saya dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Amsilati Jateng 3 Podcast ya. Kali ini saya ditemani Gus Muhammad Ridho dari Brebes Bulakamba ya. Iya. Oke, ini kebetulan mampir ke sini. Ini langsung saya ajak ke studio ya. Kali ini kita akan tanya-tanya kepada Gus Ridho. Gus jenengan, di Dava itu masuk tahun berapa, kemudian sampai tahun berapa? Oke, jadi saya masuk di Amsilati itu tahun 2008. 2008. Oke. 2008 Terus, sampai tahun 2012. Jadi kurang lebih 5 tahun. 5 tahun kalau nggak salah. Ya. Ketua pondoknya siapa itu saat itu? Ketua pondoknya saat itu masih Ustadz Umaruddin. Ustadz Umar Trenggalek ya. Betul. Kemudian kalau setelah itu sempat sama siapa lagi ketua pondoknya? Momennya itu ketua pondok Ustadz Umaruddin, Ustadz pindah ke Ustadz Anas ya, Anas dulu, baru Ustadz Hasan gitu kan. Nah, Ustadz Hasan sampai tahun 2012 terus Boyong. Tuh ya. Awal mondok penuh dengan drama. Terus kalau di Amsilati sampai pasca nggak? Enggak, sampai sampai Ubudiyah 3. Paskanya sampai Ubudiyah 3 ya, enggak sampai wisuda. Iya, betul. Terus boleh diceritakan Gus ya, pengalaman yang berkesan sampai saat ini di pondok bagaimana? Pengalaman yang tidak pernah saya lupakan itu ya dari pertama kali mondok ya. Saya itu mondok dari kecil, dari TK itu udah pernah mondok. TK mondok kalau nggak salah itu 1 tahun dipondokkan sama orang tua, terus SD di rumah, lulus SD ini aja. Setelah ujian nasional baru diberangkatkan pondok. Jadi belum sempet tahu hasilnya itu udah berangkat pondok aja dulu gitu. Berarti jenengan ke Jepara ini belum tahu lulus. Iya. Pengumuman UN-nya itu belum tahu. Belum sudah langsung dikirim ke pondok ke Jepara. Iya, jadi dikirimkan saja sama orang tua gitu kan, terus dan tahu lulus atau enggaknya kan di pondok gitu. Jadi ijazah aja mungkin sampai sekarang saya belum pernah lihat itu ijazah disimpan sama luar biasa ya. Berarti apa yang jenengan memang istilahnya support Gus ya. Iya, support. Pengen anaknya itu pondok gitu. Terus apa Gus untuk pengalaman di dalam Jepara? Oke. Di Amsilati ada pengalaman yang saya itu kalau cerita ini sama teman-teman gitu, itu hati saya sedih. Soalnya itu waktu itu pengalaman yang tidak bisa terlupakan sampai saat ini gitu. Apa itu? Ya pernah dikatakan sama Abah Yai itu saya sebagai virus di pondok. Virus? Iya. Itu yang bilang Abah Yai? Abah Yai langsung. Itu punya cerita asal usul. Gimana ceritanya itu? Ceritanya mungkin kalau yang kenal saya di pondok itu saya terkenal dengan nama Gondrong gitu kan. Gondrong? Iya, Gondrong. Padahal kan rambutnya nggak gondrong. Iya betul, ini lihat nggak gondrong tuh botak. Tapi sempat gondrong atau enggak? Enggak. Jadi emang Gondrong itu dipanggil sama teman-teman itu didoakan agar rambutnya gondrong. Jadi dulu itu sering botak. Botaknya bukan karena ke tukang cukur, bukan. Tapi botaknya karena keamanan. Cukur gratis ya? Petal-petal. Oh, jadi asal usul julukan gondrong itu karena nggak pernah tumbuh rambutnya. Betul. Berarti meh doa siti kena gundul lagi. Jadi sama teman-teman disebut gondrong. Iya. Itu doa ya? Betul, doa. Alhamdulillah doanya baiklah. Oke, terus setelah
Setelah itu ada kasus yang lumayan besar. Jadi kasus itu nonton konser waktu itu, ya. Saya dengan teman-teman yang mohon maaf teman-teman ini namanya tidak bisa saya share karena belum saya minta izin gitu kan. Akhirnya ya saya kena panggil, kena kasus, terus hukumannya waktu itu diskor. Karena ya walaupun sudah gundul berapa kali, tapi waktu itu baru kena pelanggaran yang sangat besar, itu diskor. Itu gara-gara tadi konser Iya, itu, nonton konser. Betul, nonton konser. Terus setelah nonton konser itu diskor, ketahuan, dipanggil keamanan, disidang, terus disowankan ke Abah Yai. Nah, disowankan sama Abah Yai itu saya dikatakan, kamu itu ibarat virus, Kang. Virus itu harus segera dimusnahkan gitu, harus segera dihilangkan. Soalnya nanti kalau virus dekat sama anak-anak yang suci, yang nggak kena virus, itu nanti bisa menular gitu. Kalau kata Abah seperti itu. Dan itu yang nyampe saya terngiang-ngiang nyampe detik ini. Kalau lihat Abah, kalau lihat foto Abah gitu, apapun itu, langsung saya ini virus. Iya. Tapi mohon maaf itu nggak boleh ditiru ya. Oke ya, jadi ini pengalaman Gus Rido yang tidak boleh ditiru, bahkan untuk dijadikan apa ya, pengingat ya, untuk teman-teman yang khususnya masih mondok, masih nyantri, bahwa janganlah sering melanggar ya, karena kalau yang sering melanggar itu bisa dikatakan kalau kata Abah Yai itu virus ya, sehingga bisa menular ke teman-teman yang lain. Virus corona aja nggak suka, semua orang ya. Virus itu harus dimusnahkan. Harus dimusnahkan. Ya. Oke Gus, berarti tadi setelah melakukan pelanggaran menonton konser sampai diskors, tapi nggak sampai dikeluarkan ya? Nggak, karena emang itu bagi saya itu walaupun kayak gitu saya punya gengsi gitu kan, nggak mau saya itu mondok itu dinilai tercap harus dikeluarkan gitu. Maksudnya tidak terhormat lah. Jadi termasuknya jenengan meskipun ngelanggar tapi jangan sampai saya ini mondok terus dikeluarkan. Betul. Karena itu tidak terhormat ya. Betul. Oke, bagus ya. Jadi teman-teman yang sudah yang masih melanggar ya. Boyong cepat. Jangan sampai ya, nanti, jangan diulangi. Jangan sampai dikeluarkan dari pondok. Nah, mendingan kalau wis merasa gak parah-parah ya lebih baik keluar dengan sendiri ya Gus ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi, kalau masih betah ya jangan diulangi. Oke, kalau memang masih mau di situ jangan ngulangi pelanggaran-pelanggaran itu. Supaya tidak dikeluarkan. Karena naudzubillah sampai dikeluarkan itu kan tidak terhormat lah. Betul. Oke, kemudian Gus, kesibukan saat ini, tadi kan jangan setelah diskors, kemudian akhirnya gimana? Setelah itu ke pondok lagi terus nggak lama boyong, Pak? Betul, saya ke pondok lagi berapa bulan, terus karena saya takut ini terulang lagi, karena emang saya lihat orang tua begitu sedih ketika saya kena masalah ini, terus akhirnya saya pikirkan, dan yang bikin kuat saya boyong itu karena saya udah nggak punya teman di situ. Teman saya udah jadi ustadz semua. Oh, ya. Teman-teman satu pelanggaran udah jadi ustadz. Ya mereka sudah bebas gitu kan. Dihukum-hukum, akhirnya saya mikir ya udah, terus juga ditambah saya nggak mau mengecewakan orang tua, akhirnya saya minta pindah pondok gitu. Oke, berarti setelah itu jenengan pindah pondok. Betul. Dan kemudian untuk saat ini sibuk apa Gus kegiatannya? Ya alhamdulillah, dari hikmah semua yang diambil dari Amsilati, saya sekarang mulai mengajar Amsilati. Karena saya teringat dengan pesan dari Abah Yai itu, alumni Amsilati itu harus mengajar minimal 10 santri. Oh ya, yang pesan Abah Yai untuk menciptakan 1 miliar Amsilati itu ya. 1 miliar Amsilati. Jadi setiap alumni wajib mengajarkan ke 10. Betul. Nanti yang sudah belajar itu ngajarkan ke 10 gitu ya. Nanti ini ngajar Amsilati di mana Gus? Ngajar Amsilati di rumah sendiri. Karena mohon maaf, saya itu belum ada lembaga dan belum ada pondok pesantren atau apapun itu. Jadi ya saya masih ngajar karena itikat saya sendiri.
Dan itu ada momen dimana kok bisa ya anak yang langgar seperti saya yang terkenal nakal atau teroris di pondok itu kok bisa masih mau apa namanya mengkaji Amsilati gitu, masih mau mengulang Amsilati, mengajarkan, bahkan sampai ke titik mengajarkan gitu. Nah itu awalnya gimana itu kok jenengan bisa kok terus ngajar? Nggak mungkin kan tiba-tiba aku ngajar itu ada hidayah dari Allah. Bisa diceritakan mungkin itu pas boleh. Jadi atau ketemu saya boyong tahun 2012 kalau nggak salah ya, tapi saya lupa juga. Seingat saya tahun 2012 itu saya boyong SMK kelas 2 itu saya pindah, dan akhirnya sampai tahun 2021 kemarin itu kurang lebih kalau saya hitung itu 8 tahun saya nggak sowan sama Bayai. Kurang lebih segitu 8 tahun nggak sowan sama Bayai. Mau baik acara silatnas, acara nganter adik ke pondok, jemput boyong atau apapun itu, main ke pondok pun hampir nggak pernah sowan gitu. Ya, terus akhirnya setelah tidak pernah sowan, alhamdulillah kemarin tuh dapat kesempatan bisa sowan, dan itu ya agak gemeter gimana gitu karena malu, udah lama nggak ketemu, terus dan juga merasa pernah punya kenangan buruk di akhirnya gitu kan. Akhirnya sowan, dan sowannya itu alhamdulillah spesial gitu. Spesial di mana saya bisa sowan hanya satu keluarga. Itu di acara di Tegal. Di Tegal ketika ada acara Amsilati wisudawan di situ sebagai rawuh. Nah, akhirnya bisa sowan. Saya kenalkan diri, saya mabah. Bah, kula Ridho saking Brebes. Nah, jawaban Abah ini yang bikin saya tersentuh hatinya. Abah bilang, Kang Ridho katanya nikah sama orang Wonosobo gitu. Saya langsung kaget gitu ketika kayak tahu dari mana. Kok Abah Yai bisa tahu? Betul ya. Padahal saya 8 tahun nggak sowan. Betul, dan ya bayangin aja kalau 8 tahun selama itu santri udah ribuan, wali santri banyak, udah puluhan ribu wali santri ditemuin kan, belum lagi sama tukang-tukang dan lain-lain apapun itu kan. Sama menteri-menteri yang kemarin kok bisa tahu gitu ya? Iya, dan masih ingat gitu kan. Akhirnya dari situ saya mulai tersentuh hatinya. Akhirnya setelah pulang dari sowan, saya langsung nggak bisa tidur itu seharian gitu. Akhirnya saya diskusi sama istri, gimana ya? Dan momennya itu pas di rumah itu sebenarnya udah ada ngaji-ngajian, ngaji Quran dan Iqra biasa. Karena dari dulu sudah dari zaman berjalan udah berjalan gitu kan, akhirnya diteruskan, dan pengajarnya ya dari yang setelah lulusnya itu dari situ gitu. Akhirnya pengajarnya ini momennya pas dia mau boyong karena ada hajat tersendiri. Akhirnya saya takut masjid ini mati, saya diskusi lah sama istri mau disiam silati. Dari situ akhirnya saya siap silati, mulai mengajarkan Amsilati ya. Dari awal tahun Januari 2021. Oke, dan insya Allah wisuda kapan? Tahun depan ya? Rencana wisuda tahun depan karena ngejar target. Ada target yang harus saya selesaikan, yaitu saya takut anak-anak ini ada anak-anak yang kelas 6 SD yang mereka punya cita-cita ketika ngaji di saya. Mereka punya cita-cita ingin mondok. Dan otomatis setelah lulus SD mereka akan mondok. Nah, itu sebelum mereka mondok saya pengen jadi kenangan kenangan selesaikan Amsilati dan wisuda Amsilati insya Allah di tahun depan. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Ini Gus Ridho meskipun tadi ketika di pondok banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa dikatakan teroris lah ya. Karena memang kalau orang-orang nggak bom bunuh diri, ya santri-santri yang melanggar itu kan betul bisa dikatakan ya teroris lah, gangster lah ya, teroris itu. Terus alhamdulillah sekarang sudah mengajarkan Amsilati di rumah, di masjid ya Gus ya? Di masjid apa namanya? Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Masjid Hidayatul Hamid. Masjid Hidayatul Hamid, Bulakamba, Brebes ya. Jadi kita doakan bersama-sama mudah-mudahan bisa istiqomah dalam mengajarkannya. Syukur-syukur nanti Amsilati di Brebes khususnya di daerah sekitar Bulakamba semakin bertambah banyak ya. Dan ini jadi tantangan buat saya untuk jadi wisudawan pertama. Yang insya Allah ngerawuhin Abah Yai. Oke, mudah-mudahan kita doakan bisa wisuda, kemudian
Abaye bisa rawuh ya. Nggih, amin. Oke, mungkin cukup itu dulu yang bisa kita bahas di video kali ini. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Amsilat Yateng 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.